Gue nggak gila-gila masuk surga, say. Gue mah di neraka juga udah nggak apa-apa. Happy, ketemu teman-teman gue banyak. Siapa tahu nanti gue bisa bikin acara di situ. Ketemu Michael Jackson. Nah, ketemu Michael Kapan Jackson. lagi tuh? Ketemu siapa lagi? Banyak. Penyanyi reggae cewek yang meninggal gara-gara overdosis itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, ada yang mengenal dengan baik artis Nikita Mirzani? Ya, artis yang selalu bikin sensasi setiap kali kemunculannya. Tapi terus terang pemirsa, saya secara pribadi tidak mengenal terlalu jauh Nikita Mirzani. Bukan karena apa-apa, karena saya tidak tahu prestasi spesifik dari Nikita Mirzani ini. Penyanyi kah, aktor kah, atau apa prestasinya saya tidak tahu. Kalau misalnya Inul Daratista, ya saya tahulah prestasinya dalam tanda kutip goyang ngebur ya. Walaupun saya tidak menikmati, apalagi menghayati, apalagi mengamalkan. Wah, naudzubillah min dzalik. Pemirsa sekalian, cuma saya menjadi tertarik mengikuti pola tingkah dari Nikita Mirzani ini ketika dia nyinyir terhadap ulama kita Habib Rizik Syihab. Di situ saya sedikit browsing di internet, siapa ini Nikita Mirzani. Pemirsa sekalian, memang manusia itu punya potensi sombong itu jika satu punya banyak harta, kedua punya kekuasaan, ketiga mungkin punya ilmu. Itu potensi sombongnya itu naik. Nah, Nikita Mirzani ini mungkin masuk kategori yang sombong karena punya banyak harta dari karunia dari Allah SWT. Maka perkataan-perkataannya sering menyinggung banyak orang, seolah-olah dia menganggap punya backing sehingga dia merasa tidak tersentuh dengan hukum. Nah, maka dalam banyak hal kesombongan ini semakin menjadi-jadi sampai-sampai dia menantang untuk masuk neraka. Katanya kalau masuk neraka itu enak, bisa ketemu dengan Michael Jackson, ketemu dengan artis-artis dunia. Dikiranya masuk neraka itu bisa menjadi guyonan. Tidak begitu pemirsa sekalian. Walaupun kita ini bukan orang yang baik, janganlah kita ini nantang-nantang untuk masuk neraka. Kalau kecipratan minyak goreng saja kita sudah meringis-meringis, nah itu tidak perlu kita nantang masuk neraka yang panasnya itu sekian puluh kali dari panas yang paling panas di muka bumi ini. Kira-kira seperti apa itu ya pemirsa sekalian? Mungkin sekarang Nikita Mirzani baru menyadari ketika dia tersandung masalah hukum karena dianggap mencemarkan nama baik salah seorang tokoh yang melaporkannya kepada pihak berwajib. Kemudian pihak berwajib bergerak dengan cepat untuk menyeret atau memproses Nikita Mirzani ini. Dia mungkin baru sadar betapa tidak enaknya ketika dia masuk di penjara. Padahal ini baru ditahan, belum ingkrah secara hukum. Itu saja dia sudah merasa sangat tidak nyaman, sangat tidak enak. Buktinya dia sampai teriak-teriak, menangis,
minta supaya dia maafkan, supaya dia tidak masuk ke penjara. Bahkan dia minta juga didoakan oleh anak yatim supaya proses hukumnya bisa berjalan dengan baik. Pemirsa sekalian, tapi yang lucu di dalam penjara, katanya Nikita Mirzani ini ya karena duitnya banyak ya, dia sampai mentraktir sampai 700 penghuni rutan rumah tahanan. Wah, kalau sampai Nikita Mirzani ini sering bagi-bagi duit, sering mentraktir, ini alamat ini kemungkinan penghuni rutan akan banyak mendoakan kepada Nikita Mirzani supaya lama berada di penjara. Wah, ini repot ini kalau didoakan sama sesama penghuni rumah tahanan supaya lama di penjara. Karena apa? Karena kebaikannya. Wah, kalau didoakan lama kan untung juga ini para penghuni penjara yang lain kan, rumah tahanan yang lain ini, supaya selalu dapat traktiran gratis dari Nikita Mirzani. Tapi ini kan hanya guyonan dari saya pemirsa. Tapi ya mudah-mudahan lah, semoga saja Nikita Mirzani ini dengan peristiwa yang dialaminya, dia menyadari betapa neraka itu tidak bisa dibuat main-main. Kalau hanya dimasukkan di rumah tahanan saja, padahal di rumah tahanan itu kalau mau dinikmati dia masih bisa makan enak. Buktinya dia bisa mentraktir nasi padang kepada 700 penghuni rumah tahanan. Itu artinya kan masih ada sisi-sisi enaknya kalau dia menikmati dengan baik. Walaupun saya sendiri juga tidak punya cita-cita untuk dipenjara, karena saya juga tahu Pak apa itu, pemirsa sekalian, betapa tidak enaknya kalau di penjara. Saya sering memberi pembinaan di rumah tahanan atau di penjara di Bengkulu maupun di Samarinda dulu ya. Tidak enak, intinya tidak enak. Jadi kalau orang yang terbiasa hidup berkecukupan mewah seperti Nikmir ini kemudian masuk rumah tahanan, itu menjadi satu siksaan tersendiri. Tapi pemirsa sekalian, mungkin ini juga akibat atau efek dari mubahalah Habib Rizik Syihab, sehingga orang-orang yang menghina, orang-orang yang memfitnah beliau mendapatkan balasannya di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Tapi kita doakanlah semoga Nikita Mirzani ini bisa bertaubat sehingga di akhir hidupnya semoga bisa husnul khotimah. Ya kita kan kalau mendoakan kebaikan kepada orang ya semoga doa kebaikan kita ini bisa kembali kepada diri kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.